Perkenalkan, nama saya Yunita Kurniawati, NIM 8588452222. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil praktikum dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi oleh tubuh sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang panjang yang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah untuk ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dari mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Sedangkan secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil yang kemudian akan dibasahi oleh air liur sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau yang disebut dengan faring dan kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin atau otot stricter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung atau yang disebut dengan ventriculus, mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut, di mana lambung mempunyai 3 fungsi utama, yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya, kemudian memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik, dan yang ketiga adalah mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus berbentuk seperti tabung tipis yang panjangnya 10 meter, seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan atau lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau chyme. Chyme inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. Terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum yaitu bagian akhir. Usus 12 jari berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakrinase, seperti maltase, laktase, dan sukrase, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi.
Yang kelima adalah usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Sedangkan rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Yang terakhir adalah anus, di mana anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan sistem makanan berupa feses atau kotoran.